Presiden ketika dia dipilih, kemudian dia menentukan program kerjanya, kemudian dia susunlah kabinet, dituntun ini ada menteri ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini, dan seterusnya. Kamu ngurusin kesehatan, kamu ngurusin pendidikan, kamu ngurusin ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Nah, kira-kira kemudian para menteri itu tidak melakukan tugasnya, tapi para menteri itu setiap hari, 5 kali sehari, datang ke istana presiden, memuji presiden yang baik, presiden yang ini. Kira-kira presiden suka apa enggak? Yang ahli-ahli logam, metalurgi, yang menciptakan banyak hal ini, kira-kira banyakkan kaum muslimin atau di luar muslimin? Di luar. Jadi siapa yang akan membela Allah, membela dalam tanda kutip, Allah nggak perlu dibela, tapi maksudnya membuat siapa yang menganut ajaran ini itu adalah kaum yang memang terdepan, yang memang menunjukkan bahwa siapa yang memegang pedoman terbaik ini adalah memang umat yang terbaik. Itu nggak mungkin kalau kita sebagai kaum muslimin ya fokusnya hanya melakukan sesuatu yang tadi tidak lebih dari 1 jam, 1 hari. Jadi harus banyak sekali energi pikiran kaum muslimin itu dicurahkan kepada apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan untuk umat ini. Mungkin saya akan melanjutkan yang lalu ya, topik yang lalu terkait renungan terhadap kondisi kita, kondisi muslimin pada saat ini, yang secara umum kita banyak sekali mengalami ketertinggalan dibanding kelompok-kelompok kaum lain yang sebenarnya seharusnya selayaknya kita yang memegang ajaran yang terbaik ini, risalah yang terbaik ini, kitab yang merupakan pedoman terbaik, anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ini seharusnya adalah umat yang paling terdepan harusnya. Kata Nabi, Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih meninggi di atas Islam itu. Tapi pada realitanya ya, kita melihat ya, kaum muslimin ini di mana-mana masih menjadi kelompok yang istilahnya itu follower gitu ya. Lebih banyak tergantung kepada kelompok lain dibanding menjadi kelompok yang menentukan. Kita mungkin bisa refleksikan apa yang kita gunakan saat ini atau dari rumah menuju ke sini, mana kira-kira yang kita gunakan ya, apakah baju kita, kendaraan yang kita pakai, mobil, motor, komputer dan sebagainya, itu mana yang itu adalah produk muslimin. Sebagian besar kalau kita melihat itu adalah produk-produk di luar muslim. Nah, sehingga kemudian saya teringat satu karya dari seorang guru besar di Al-Azhar, Kairo, yang namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang dijuluki juga Al-Ghazali abad ke-20. Sudah meninggal beliau, di tahun 90-an meninggal. Beliau pernah menulis sebuah buku yang judulnya itu Al-Mushkilat Fit Thoriq Al-Hayah Al-Muslimin. Al-Mushkilat itu muskil sudah ada bahasa Indonesia juga ya, kejanggalan-kejanggalan di dalam kehidupan kaum muslimin. Jadi beliau di situ banyak mengurai keanehan-keanehan, ya, mindset yang salah gitu di dalam yang dihinggapi oleh sebagian besar kaum muslimin, yang menyebabkan kaum muslimin ini sekarang dalam kondisi yang tidak atau kurang membanggakan. Beliau membuka premisnya itu dengan ayat ya, yang mungkin sebagian besar kita sudah hafal ya, di dalam surat Ad-Dzariyat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sungguh tidaklah
aku ciptakan ya, Allah menciptakan manusia ini dan jin ini kecuali untuk beribadah. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Nah, kalau kemudian banyak orang memaknai secara salah, secara kurang tepat arti dari ibadah itu apa. Banyak yang memahami bahwa ibadah itu ya sholat, puasa, kemudian mungkin zikir-zikir atau ritual-ritual tertentu ya yang dilakukan oleh manusia ya untuk ya menyembah Tuhannya gitu ya. Padahal kalau kita renungkan ya di dalam keseharian kita berapa lama kira-kira berapa waktu yang porsi yang kita gunakan ya dalam sehari kita dalam 24 jam itu yang digunakan untuk ibadah yang seperti itu. Sholat kita berapa lama kira-kira Pak Budi satu kali sholat? Satu hari itu berapa lama sholat? 5 menit kan? 25 menit. Ditambah ya mungkin sholat sunnah, mungkin ya taruhlah 1 jam ya. Kemana yang 23 jam? Tidurnya berapa jam? 8 jam, lama banget. Ya kalau masih anak-anak 8 jam, kalau kita enggak lah. Jadi kemana porsi terbesar hidup kita ini kita mesti lakukan ya. Kita mesti curahkan di dalam kehidupan kita ini, sedangkan Allah menegaskan bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah. Nah, sehingga tidak mungkin bahwa ibadah itu hanya yang bentuknya seperti itu. Bentuknya bentuk-bentuk ritual atau diistilahkan juga sering dengan ibadah makhluk. Sholat, puasa, zikir-zikir dan sebagainya itu. Jadi ada porsi yang seharusnya kita perhatikan, kita curahkan energi kita untuk melakukan segala aktivitas itu yang juga kita niatkan sebagai ibadah. Nah, itu yang diistilahkan di dalam Al-Qur'an itu dengan amal soleh ya. Bahwa amal itu adalah pencurahan daya kita, daya yang kita miliki, apakah itu ya daya itu bisa daya qalbu, bisa daya gerak dan sebagainya, pemikiran ya, daya pikir untuk melakukan sesuatu. Nah, yang makanya amal itu sifatnya umum, yang ada yang amal soleh, ada yang amal salah gitu. Sehingga yang diminta oleh Allah kepada kita adalah kita melakukan banyak-banyak melakukan amal yang soleh. Kita melakukan perbaikan di dunia ini karena ada tugas khusus yang diberikan juga kepada kita ya, selain dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam bahwa aku jadikan untukmu Adam dan manusia dan anak keturunanmu itu sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu adalah pengganti, wakilnya. Khalifatullah berarti wakilnya Allah di muka bumi. Sehingga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan fungsi Allah di muka bumi ini. Allah ini menciptakan segala sesuatu, kita diminta untuk membimbing segala sesuatu ciptaannya Allah ini sehingga mencapai tujuannya. Itu tugasnya khalifah itu seperti itu. Kalau kita melihat pohon, misalnya pohon mangga atau bunga ini tujuan penciptaannya apa? Misalkan ini harus sampai berbunga sehingga membuat keindahan. Ya jangan petik sebelum mekar. Pohon mangga ini tujuannya adalah menghasilkan buah yang enak, yang bergizi, yang ya jangan ketika masih
kecil sudah dipetik, dirusak dan sebagainya. Kecuali ya memang ada tujuannya ya, misalnya ada istri ngidam gitu, perlu atau ngerujak atau apa ya. Jadi jangan rusak, jangan rusak alam ini. Sampaikan kepada tujuannya. Apabila ada apa namanya di antara manusia dengan manusia yang lain yang rusak hubungannya, tugas kita adalah memperbaiki hubungan itu, bukan justru malah memanas-manasi supaya hubungan itu tambah rusak. Nah, jadi amal soleh ini menjadi apa sesuatu yang sangat sangat penting dan besar porsinya di sisi Allah karena ya misi kita ini adalah misi menjadi khalifah Allah di muka bumi untuk membimbing makhluk-makhluknya Allah ini mencapai tujuan penciptaannya. Nah, di antara ayat di dalam Al-Qur'an yang menegaskan ya, banyak sekali mengenai apa namanya amal soleh ini. Di antaranya kita bisa lihat misalnya di surat Al-Anbiya ayat 94. Ayat ini di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa kita didorong untuk banyak-banyak melakukan amal soleh karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan amal soleh itu sekecil apapun dan semua amal soleh itu, amal yang baik itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab catatan kita. Ya. Faman ya'mal minas solihat, barang siapa yang melakukan amal-amal di antara amal-amal yang soleh, minas solihat, wa huwa mu'minun, dan dia itu seorang yang beriman, fala kufrana li sa'yih, maka tidak akan kufron itu ditutupi atau diingkari atas usaha-usaha yang dia lakukan itu, di sa'yih. Jadi kita nggak dituntut untuk berhasil, yang dituntut adalah kita berusaha. Jadi wa ma lil insani illa ma sa'a, bahwa tidak dituntut dari seorang manusia itu kecuali apa yang diusahakan, bukan hasilnya. Jadi ini di sini disebutkan wala fala kufrana li sa'yi, tidak akan ditutupi atau diingkari atas usahanya itu, wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya bagi mereka itu amal-amal soleh itu akan benar-benar akan dicatat. Jadi kalau Allah mengatakan akan mencatat itu ya pasti. Ya. Jadi sekecil apapun, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun amal yang kita lakukan tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sesama manusia mungkin yang besar aja bisa lupa, yang kecil-kecil. Nah ini kalau Allah jangan ragu kita melakukan amal soleh itu karena Allah mencatat itu semua yang kita amalkan. Nah sehingga kaum muslimin ini didorong benar-benar untuk melakukan upaya-upaya, usaha-usaha untuk melakukan kesalehan atau perbaikan-perbaikan itu. Nah sementara mustahil ya bagi kita untuk membangun sebuah masyarakat, sebuah kemajuan tanpa kita menguasai ilmu-ilmunya. Jadi semua itu ada sebabnya, ya, ada jalannya. Ketika kita ingin membuat sesuatu masyarakat yang maju, masyarakat yang unggul, ya itu kita harus ketahui apa yang menyebabkan masyarakat itu maju. Ada ilmu-ilmunya yang dibutuhkan oleh satu masyarakat itu. Dan setiap orang itu bisa jadi punya peran yang berbeda-beda. Ada petani yang punya peran, dia mencangkul sawahnya. Ada ahli akuntan yang berperan menciptakan sebuah manajemen administrasi yang baik, ya, yang akuntabel. Ada ahli IT yang membuat sistem yang membantu semuanya. Ada ahli sipil, arsitek dan sebagainya yang semua itu bahu membahu membuat suatu masyarakat menyumbangkan ilmunya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu.
Tanpa itu maka masyarakat itu akan bergantung kepada yang lain, masyarakat yang lain. Nah, ketika apa namanya, kita memiliki celah kelemahan itu, maka ya kita disitulah titik lemah kita yang bisa diserang oleh yang lain. Nah, sehingga ketika seseorang apa namanya, tidak melakukan porsi tugasnya. Jadi misalnya seorang dokter tidak melakukan tugas fungsinya sebagai dokter, ahli farmasi tidak melakukan tugas fungsinya sebagai ahli farmasi, maka ya di area itu menjadi kelemahan kita. Kita misalkan begini, ini sekedar ilustrasi. Misalkan ada raja atau presiden lah, gitu ya. Presiden ketika dia dipilih, kemudian dia menentukan program kerjanya, kemudian dia susunlah kabinet, dituntun ini ada menteri ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini, dan seterusnya. Kamu ngurusin kesehatan, kamu ngurusin pendidikan, kamu ngurusin ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Nah, kira-kira kemudian para menteri itu tidak melakukan tugasnya, tapi para menteri itu setiap hari, 5 kali sehari, datang ke istana presiden, memuji presiden yang baik, presiden yang ini. Kira-kira presiden suka apa enggak? Enggak, suka. Suka. Dia tidak menjalankan tugasnya, tapi dia datang yang dia lakukan memuji-muji presiden di istananya, bahwa presiden ini orang yang ini, kemudian wah dipuji-puji lah. Sementara tugasnya ditinggalkan. Iya, kalau dipecat itu sangat wajar gitu ya. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah diberi tugas masing-masing. Pak Nur sebagai ahli apa, Pak Dedi sebagai ahli apa. Itu diberi tugas masing-masing dengan potensi masing-masing. Kemudian tugasnya itu ditinggalkan, dia hanya datang yang dia lakukan, misalkan ke masjid untuk sholat saja, gitu ya. Kemudian pulang ke rumah, dia tidak melakukan tugasnya sebagai misalnya Pak Cikgu tidak mengajar, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Kira-kira apa yang bagaimana perasaan yang memberi tugas itu? Jadi kita ini diberi tugas, gitu. Kita diciptakan ini diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan tugas kita bukan hanya ibadah yang tadi, yang ritual itu adalah sebagian yang itu juga kembalinya kepada kita, supaya kita setelah sholat kita ingat orientasi kita kembali lagi tugas melakukan peran-peran kita di tengah-tengah masyarakat, itu menjadi lebih baik lagi. Kita seperti sholat kita itu seperti mencas gitu ya, mericas baterai kita, supaya kita lebih semangat dan kita diingatkan lagi dengan orientasi kita, bahwa orientasi kita itu adalah akhirat. Kemudian kita kembali lagi kepada masyarakat untuk melakukan tugas dan peran kita. Nah, kalau kita meninggalkan tugas kita, maka ya Allah tentu tidak akan ridho dengan kita. Apa yang kita lakukan, kita meninggalkan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-Hadid ayat 25 kita bisa baca. Jadi dalam ayat ini surah Al-Hadid ayat 25 ini Allah menegaskan ya bahwa laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat dengan bukti-bukti yang nyata, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka itu, para rasul itu, Alkitab, wal mizan, dan penyeimbang ya, liyaquman nasu bil qist, supaya mereka itu bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Qist itu sebenarnya tidak agak berbeda dengan adil. Qist itu adil yang menyenangkan atau memuaskan
ke para pihak. Jadi kalau tapi bukan itu apa namanya maksud saya menjelaskan ayat ini, tapi bahwa qist itu adil yang dua-duanya puas. Gitu. Jadi misalkan kalau bukan hanya sah secara hukum, tapi dua-duanya itu merasa puas. Jadi misalkan gini, orang kita membeli dengan menawar harganya dari apa namanya yang kita mau beli itu kan ada kadang sampai satu titik harga itu deal gitu, tapi yang satu merasa sudahlah kasih. Nah itu nggak case tuh. Ada ya. jadi kalau nawar ya nawar, cuman ya jangan keterlaluan. Nah itu nanti nggak case. Nah, yang poin saya ingin angkat di sini adalah yang ayat selanjutnya. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan kami ini nggak tepat disebut di sini terjemahannya menciptakan ya. Kami turunkan, ini juga menggunakan kami turunkan. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi itu. Ini dengan penelitian yang terakhir bahwa memang ditemukan bahwa besi itu asalnya bukan dari bumi, tapi dari luar. Ini kata yang digunakan di dalam Al-Qur'an ini benar-benar presisi. Ketika di sini disebutkan diturunkan, artinya bukan dari sini. Besi itu asalnya bukan dari bumi. Wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi itu yang pada besi itu memiliki kekuatan, kehebatan, dan berbagai manfaat untuk manusia. Wal ya'lamallah, dan supaya Allah tahu siapa yang menolongnya dan Rasulnya bil ghaib, walaupun Allah tidak dilihatnya. Jadi Allah menurunkan besi, ya ini contoh aja besi, tapi banyak yang lain. Itu untuk melihat, Allah ingin melihat siapa yang di situ banyak manfaatnya besi itu. Siapa di antara manusia ini yang dengan yang diturunkan oleh Allah itu membela, mengagungkan, memajukan ajaran-ajaran yang diturunkan Allah melalui Rasul. Jadi apa segala sesuatu ini, ya contoh ini besi, ini adalah ujian buat khususnya muslimin untuk mengetahui siapa di antara muslimin ini, siapa di antara manusia yang mempelajari manfaat, mempelajari kekuatan, mempelajari kedahsyatan dari besi ini untuk menolong memajukan agama Allah. Jadi kalau kaum muslimin ini sekarang yang ahli-ahli, bukan al-hadid ini ya, yang ahli-ahli logam, metalurgi, yang menciptakan banyak hal ini, kira-kira banyakkan kaum muslimin atau di luar muslim? Di luar muslim. Jadi siapa yang akan membela Allah, membela dalam tanda kutip, Allah nggak perlu dibela, tapi maksudnya membuat siapa yang menganut ajaran ini itu adalah kaum yang memang terdepan, gitu. Yang memang menunjukkan bahwa siapa yang memegang pedoman terbaik ini adalah memang umat yang terbaik. Itu nggak mungkin kalau kita sebagai kaum muslimin ya fokusnya hanya melakukan sesuatu yang tadi tidak lebih dari 1 jam, 1 hari. Jadi harus banyak sekali energi pikiran kaum muslimin itu dicurahkan kepada apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan untuk umat ini. Ya masing-masing dengan perannya, yang akuntan, yang ahli IT, yang ahli nuklir, yang ahli fisika, kimia, dan sebagainya. Nah ada satu kisah yang diceritakan juga di buku yang tadi Al-Muskilat fi Thariqil Hayah Al-Muslimat itu, bahwa Syekh Muhammad Al-Ghazali itu menemukan ada 2 orang ahli farmasi yang berdebat canggih debatnya gitu, tentang apakah kalau ketika seseorang itu masuk ke masjid pada saat khotib sedang khutbah, apakah melakukan sholat tahiyatul masjid atau enggak. Wah, debatnya panas sampai, wah ini menurut mazhab ini begini, menurut mazhab begini. Si Syekh Al-Ghazali ini melihat aja, wah ini canggih.
Kata setelah selesai terus, apa namanya, Syekh Al-Ghazali ini mengatakan, "Kalian ini ahli farmasi, tapi kalian berdebat tentang sesuatu, yang tadi, apakah sholat tahiyatul masjid itu perlu atau enggak, bid'ah atau tidak, sunnah atau bukan. Sementara kalian meninggalkan tugas kalian sebagai ahli farmasi, muslimin sekarang ini, menurut beliau, di dunia farmasi masih jauh ketinggalan. Kalau energi kalian itu dicurahkan untuk mempelajari, mendalami ilmu bidang kalian itu, maka mungkin muslimin setidaknya yang ada di sekitar kita ini tidak tertinggal di bidang itu. Nah, ini yang seringkali juga, apa namanya, menghinggapi ya ada di sekitar kita gitu ya. Kita kita apa namanya, asyik meninggalkan, peran kita ya, untuk melakukan tugas orang lain. Itu tugasnya ulama itu, untuk mendebatkan itu. Tapi justru kita dengan gitu seringkali, terjadi konflik gitu ya, antar sesama saudara yang membuat kerjasama menjadi tidak bisa dilakukan. Gara-gara sesuatu kita keluar dari apa yang menjadi bidang keahlian kita, mendebatkan sesuatu yang ya seharusnya bukan bidang kita, kemudian bidang kita tinggalkan. Ada juga yang dia mengamati yang lain dalam kasus lain ada ahli kimia yang menanyakan kepada beliau, apa, tentang ilmu kalam, ilmu filsafat yang wah tinggi-tinggi gitu ya. Dikomentari oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali itu, "Kamu ini ahli kimia, pelajari kimia ini. Ini sementara kita melihat dalam sejarah, penghargaan Nobel itu belum pernah ada kaum muslimin yang dapat penghargaan tentang kimia. Sepanjang sejarah penghargaan Nobel itu, setahu saya baru ada 1, 2 orang, Abdus Salam, apa namanya, selain itu banyak kan Yahudi, kemana orang Islam yang seharusnya, memiliki pedoman terbaik ini, yang seharusnya diproklamirkan oleh Allah di sini bahwa, kita itu adalah khairul umat terbaik. Mana? Nah, ini tantangan yang buat kita yang harus kita sama-sama pikirkan dengan seksama, supaya kita itu ya segera sadar ya. Ya setidaknya kita bisa menyadarkan yang di sekeliling kita. Ada juga yang case lain yang juga mungkin akrab di tengah-tengah kita ya, yang disebutkan juga di dalam buku ini. Jadi ada seorang yang kaya, kemudian dia ingin melakukan haji yang ketiga kali. Kemudian Syekh Al-Ghazali itu mengatakan, bertanya kepada dia, "Berapa biaya hajimu?" Nah, disebutkanlah jumlah biaya hajimu sekian gitu ya. Kemudian Syekh Al-Ghazali itu mengatakan kepada dia, "Saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah amalan yang lebih afdol." Kemudian si orang ini yang ahli farmasi kebetulan begitu, penasaran dengan apa yang yang ingin disampaikan, apa amalan yang lebih afdol dibanding saya berhaji, kata yang ketiga kali ya, haji sunnah kan sudah itu ya. Kemudian Syekh Al-Ghazali mengatakan, itu si fulan, itu orang tuanya miskin. Dia ingin kuliah tapi tidak bisa kuliah. Kalau biaya hajimu itu kamu berikan kepada anak ini supaya dia bisa menyelesaikan kuliahnya, dan kemudian dia bisa berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka itu lebih afdal dibanding biaya itu kamu keluarkan untuk haji yang sunnah tadi. Nah, ini tentu orang ini kaget ya, kok bisa nih haji yang jelas-jelas ibadah yang agung ya, dikatakan lebih
apa namanya, kurang afdol dibandingkan kita memberikan uang ini untuk orang untuk kuliah atau memberikan apa namanya, kepada seorang sarjana dalam hal ini farmasi sebagai modal kerja gitu ya. Sehingga dia bisa membuat apotek atau apa yang berguna untuk umat. Kata Syekh Al-Ghazali, saya yakin Allah akan memberimu pahala lebih besar daripada hajimu ini. Tentu ini protes gitu. Omongan apa ini? Ya, jadi kalau engkau mengikuti saranku, kata Al-Ghazali, maka Anda telah menegakkan sebuah fardhu. Fardhu itu kewajiban. Dan sekaligus menutup sebuah celah kelemahan masyarakat di samping ikut serta dalam jihad yang amat besar manfaatnya, ya, sebagai ganti amalan sunnah. Nah, ini yang kita sering tidak sadar ya. Amal sunnah itu akan diterima ya, ketika kita sudah melakukan yang wajib. Jadi yang wajib dulu harus kita lakukan, baru kita melakukan yang sunnah. Sementara yang wajib, fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu seperti sholat, puasa, zakat, itu fardu yang sifatnya individual. Ada fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya kolektif. Nah, ini yang salah juga. Seringkali di pendidikan kita, di buku-buku kita, contohnya fardu kifayah itu hanya soal jenazah. Padahal banyak sekali kewajiban kolektif di kita. Fardu kifayah kita ini banyak sekali. Kalau misalkan di dalam satu masyarakat, misalnya di Arca Manik ini butuh misalkan 10 sekolah misalnya untuk menampung siswa-siswa supaya bisa mendapatkan pendidikan yang baik, itu di Arca Manik ini tidak sampai 10, maka kewajiban seluruh warga Arca Manik ini untuk menyediakan itu 10. Sementara belum tercapai itu, maka masih ada beban kewajiban yang belum dilaksanakan. Apabila di dalam satu masyarakat butuh 10 dokter, tapi belum tercapai 10 dokter itu, maka seluruh masyarakat ini terkena kewajiban hutang ya, untuk menyediakan 10 dokter itu, dan juga yang lain-lain. Gitu. Jadi ini yang tidak kita sadari, gitu. Kewajiban-kewajiban yang kita tidak sadari, sementara kita melakukan banyak hal yang ya kalau sunnah masih bagus ya. Sunnah yang kemudian apa namanya, menyebabkan konflik pertengkaran yang justru membuat melemahkan ya, muslimin itu sendiri karena ada konflik itu. Jadi betapa banyak kewajiban yang kita tinggalkan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya levelnya itu harusnya itu lebih dikebelakangkan prioritasnya. Gitu. Fardu kifayah kita ini banyak sekali. Nah, di dalam ini contoh aja ya. Jadi misalkan kadang kalau kita melakukan sesuatu yang sunnah itu menyebabkan kewajiban kita itu berkurang kualitasnya atau bahkan mungkin ditinggalkan, maka lebih baik kita tidak melakukan yang sunnah. Saya mau ngambil contoh suatu ayat di surat terakhir, ayat terakhir surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil